Perkenalkan, nama saya Angelina Natalia Majid dengan NIM 21142011119 dari kelas A321 Keperawatan dengan dosen pembimbing Nurse Tirsamoni SKPMKes dengan MK Keperawatan Dasar 2. Prinsip pemberian obat yang benar. 6 prinsip benar pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Yang di dalamnya yang pertama, sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien, papan identitas, gelang identitas, nama, jenis kelamin, umur, dan nomor rekam medik. Yang kedua, jika pasien tidak mampu melakukan identifikasi, libatkan keluarga. Yang ketiga, sampaikan tujuan pemberian obat atau pasien dapat dan berhak menolak. Yang keempat, anamnesis riwayat alergi, kehamilan, dan menyusui. Yang kelima, bandingkan obat yang akan diberikan dengan daftar obat yang digunakan di rumah, menghindari duplikasi penyesuaian dan tambahan obat lain. Yang keenam, identifikasi pasien yang akan mendapat obat dengan kewaspadaan tinggi. Yang kedua, benar obat. Yang di dalamnya ada A, periksa obat hingga 3 kali. Yang pertama, saat membaca order atau permintaan obat dan mengambil obat dari tempat penyimpanan atau rak. Yang kedua, bandingkan label atau etiket obat dengan permintaan yang ada di medication card sebelum obat diambil atau diencerkan. Yang ketiga, sebelum memberikan ke pasien dan saat akan dikembalikan kembali ke tempat penyimpanan. B, melihat order dengan persediaan obat lengkap atau tidak. C, tujuan diberikan obat kepada pasien dan khasiat atau fungsi setiap obat harusnya dikuasai oleh perawat. D, beri tanda pada obat dan medication card yang sudah diberikan dan dibaca dulu tanggal kadaluarsanya. Pertama, beri label semua obat dan tempat obat. Yang kedua, tanggal kadaluarsa dituliskan terutama pada obat yang masa kadaluarsanya pendek. Yang ketiga, jangan memberikan label pada tempat kosong jika obat belum disiapkan atau diisi. Yang keempat, double check oleh 2 orang. Yang kelima, buang obat atau larutan yang tidak ada labelnya. Yang ketiga, benar dosis. Yang di dalamnya ada yang pertama, dosis harus sesuai dengan kondisi dan dalam batas yang direkomendasikan. Yang kedua, perawat harus teliti dan akurat dalam menghitung jumlah dosis yang akan diberikan. Yang ketiga, double check. Yang keempat, jika ragu, konsultasi dengan dokter yang memberikan resep. Yang keempat, benar cara atau rute. Yang di dalamnya ada, yang pertama, perhatikan proses absorpsi obat di dalam tubuh pasien. Yang kedua, perhatikan kemampuan pasien menelan. Yang ketiga, ingat gunakan teknik aseptik pada rute yang parenteral. Yang keempat, tetap bersama pasien sampai obat telah ditelan atau selesai diberikan. Yang kelima, benar waktu. Yang di dalamnya ada, yang pertama, sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, disesuaikan dengan waktu paru obat. Yang ketiga, perhatikan diberikan sebelum makan, setelah makan, atau bersamaan dengan makan. Yang keempat, perhatikan hal-hal yang menjadi kontraindikasi pemberian obat, misalkan jadwal pemeriksaan lab, puasa, dan lain-lain. Yang keenam, benar dokumentasi. Yang di dalamnya ada yang pertama, nama pasien. Yang kedua, dosis. Yang ketiga, rute. Yang keempat, waktu. Yang kelima, respon pasien terhadap obat dan efek samping obat. Yang keenam, nama pemberian obat. Yang ketujuh, tanda tangan perawat. Dan yang ke-8, hari tanggal pemberian obat. Tujuan pemberian obat: memberikan obat sesuai dengan prosedur agar mendapatkan efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh seseorang. 7 prinsip menuju keselamatan pasien rumah sakit terdiri dari: yang pertama, kesadaran tentang nilai keselamatan pasien. Yang kedua,
komitmen pelayanan kesehatan berorientasi patient safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait patient safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait patient safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko insiden terkait patient safety. Yang keenam, kemampuan mengidentifikasi akar masalah, penyebab masalah terkait patient safety. Yang ketujuh, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Sebelum saya mengakhiri video pada kali ini, saya mengajak kepada teman-teman yang baru saja selesai dari bangku SMA ataupun SMK yang ingin melanjutkan perkuliahan untuk bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang ingin mengetahui lebih dalam, silakan cek IG Untu Manado. Terima kasih.